Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim dan hormat kami terlebih dahulu kepada ketua dan segenap pengurus Majelis Taklim Shalah Nurul Iman Lorong Pekapuran dan sekitarnya, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang syukur alhamdulillah hari ini Allah perkenankan kita kembali, diizinkannya kita kembali hadir di musholah Nurul Iman yang tentunya penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Tidak ada lain, ibu-ibu sekalian, nikmat yang Allah tunjukkan ini diantaranya adalah nikmat keimanan kita, nikmat keislaman kita, kemudian ditambah dengan nikmat sehat, sempat. Semuanya itu tidak ada lain karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi Allah masih menginginkan kita izin duduklah dulu, mantap-mantap, hadirlah dulu di musholah ini untuk meraih daripada keberkahan, ya, daripada majlis taklim yang kita laksanakan sebagaimana biasanya ini. Salawat dan salam tetap selalu tercurah serta bercucuran pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, segenap para keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu, kita sudah di hari yang keempat, ya. Hari ini 4 Muharram. 4 Muharram, tanpa terasa sudah 4 hari kita jalani bulan Muharram, tentunya di tahun 1445 Hijriah ini. Jadi ibarat kita ini, ibu-ibu sekalian, umur memang bertambah, ya, tapi kita tidak tahu batasnya itu sampai kapan. Ya, oleh karena itu kalau kita umur nambah tapi jatah batasnya kita tidak tahu, ya, inilah yang harus kita persiapkan. Andaikan kita tahu kapan kematian kita, aman. Ya, karena ini kita tidak tahu, karena ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sedikit tema mungkin kami sampaikan masih dalam suasana di bulan Muharram ini, ibu-ibu sekalian. Keistimewaan daripada bulan Muharram itu terlihat pada tanggal 10 Muharram. Kalau bahasa kita sekarang ini terlihat betul kejadian-kejadian di bulan Muharram itu, banyak peristiwa itu pada tanggal 10 Muharram. Maka kita disunahkan, dianjurkan, ya, kalau pacak bulan Muharram ini sakingnya sehari baik kita jadilah puasa tu, ya, jangan nida. Ya, kalau tuntunan sunnahnya dari awal mengakhiri bulan mengakhiri tahun 1444 tadi, pas mengakhiri bulan Zulhijjah, memasukinya pada saat tanggal 1 Muharram, ya, kalau nak nurutkan sunnahnya, kalau nak dipakai, ya, karena mungkin tidak terlaksana, mungkin masih ada kesempatan.
Ada yang mengatakan sebagusnya kita laksanakan itu 3 hari. 8, 9, 10. Berarti mulai hari Rebu ya. Rebu depan. Rabu, Khamis, Jumaat. Tak pula terkejar 3 hari, berarti ngembek 9, 10. Macam undangan bu, 8, 9, 10. Ya, biasanya kalau undangan 8, 9, 10 itu, biasanya nasi gemuk itu. Kemudian 9, 10. Ada lakso biasanya kan. Lakso atau burgo. Ada. Nah, kalau 10, 12 lain cerita. Nasi minyak itu. Ya, nasi minyak. Nah, kalau memang kaget nak ibu kepengen nak puasa itu, kalaupun tidak dapat sehari itu, paling tidak kita kejamkan di hari yang ke-10 itu. Itulah yang dinamakan hari Asyura. Masalah niat ni ibu, aku lah sampaikan dengan ibu. Yang penting bahasa kita baik. Sengaja aku puasa sunat di hari Asyura itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah itu. Ya, tak pula nak makin yang dengan nawaitu itu kan kaget terlaju itu. Ya, tak lemak menterlaju nak puasa. Nawaitu sauma ghadin. Mikir apalah. Dia nyambung dia tu. Liaumin Asyura sunnatan rakaataini. Nah, laju nak semayang. Kena fikirkan tu, bingung kan? Mikir apalah nawai tu. Sudah, sengaja aku puasa sunat hari Asyura karena Allah. Jadilah itu. Yang penting niat. Ya, jangan pula dipersulit. Ya. Jadi kita minta dengan Allah mudah-mudahan kita pacak ngelaksanakannya. Nak nurutkan undangan ini bu, dah sudah. Apa? Ketemu hari Yaumil Bidnya 13, 14, 15. Jadi setiap bulan tu ada kalau. Tak, kalau nak ngembek mingguan, berarti Senin dah Khamis. Saya tak puasa sunat kan. Kalau nak ngembek bulanan, berarti ngembek Yaumil Bid 13, 14, 15 ya. Jadi kalau nak ngembek awal, silakan. Nak ngembek terakhir juga silakan. Ya, jadi kita minta dengan Allah mudah-mudahan Allah tunjukkan kesehatan kita bisa mengisi kembali daripada hari Asyura itu. Ya. Nah, hal-hal yang berkaitan dengan hari Asyura 10 Muharram itu, ibu-ibu sekalian, itu yang disebut dengan sedekahnya daripada kita kepada anak yatim atau lebarannya lebaran anak ya yatim. Lebaran dia tu bu. Lebaran dia ni ibaratnya tu nak ngeragapkan mereka ini nah. Jangan mereka ni sedih. Tidak kati yang mungkin yang buat dia senang kan. Kita senangi baik mereka itu ya. Tidak pula nak yang mewah-mewah, paling tidak melepaskan daripada kewajipan kita bagaimana pentingnya kita mengayomi daripada anak yatim itu. Ya, maka disebutlah dengan puasa dengan sedekah Asyura ya. Kalau orang tua dulu kan galak sedekah bubur itu kan. Ya bubur itu. Dulu ingat nian bu di masjid apa musala galak masak nian sekawai itu. Sekawai itu. Oh, sekawai besar. Singonya termuntah-muntah makan bubur itu. Saking banyak. Kawan balik dari rumah lah ngembek lagi. Tidak apa-apa, sehabisan. Asal sanggup. Tinggal nenyok ni Kapalah sudah 2-3 piring singonya termuntah-muntah makan itu. Saking lemaknya ya. Nah, kalau budak kecil senang dia ragam. Nah, kita yang tua-tua ni tahir yang ke-10 itu ditahankan dengan puasa. Men kalau nak pengen nak makan bubur nian kaget, ya sudah maghribnya kaget. Berbukanya tu kan. Nah, kalau nak pengen aku ni pengen nian bubur itu, ya sudah kaget. Waktu kita berbuka kaget makan bubur, tak usah makan nasi bubur itulah. Sakingnya tadi kan. Nah, yang terjadi Bapak Ibu jamaah sekalian ya dalam riwayat banyak disebutkan beberapa peristiwa penting pada tanggal 10 Muharram itu. Ya, di antaranya salah satunya yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam ya, di mana peristiwa ini umatnya yang ingkar, umat Nabi Nuh yang kufur, umat Nabi Nuh yang syirik.
Allah hancurkan, di mana Allah binasakan dengan banjir topan selama 6 bulan, Bu. Lama 6 bulan, Bu. Sehari lagi habis. Banjir topan, ya, yang sangat dahsyat selama 6 bulan lamanya. Ya, nah, Nabi Nuh ini, ibu-ibu sekalian, punya pengikut cuman 80 ekor wong. 80, Bu. Lemak masuk perahu 80. Men sejuta. Oh, kak kelebu. Jadi 80 umat Nabi Nuh ini yang beriman, yang mengikuti daripada apa yang Nuh sampaikan, untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Pengikutnya beliau yang setia itu berjumlah lebih kurang 80 wong. Kalau bahasa kita ni, ya sudahlah, mungkin satu majlis taklim lah, ya, atau 2 majlis taklim lah. 40 berarti 80, ya. Allah binasakan, Allah hancurkan, sehingga salah satu anak beliau yang tidak galak nurut, ya, disampaikan oleh Nabi Nuh, hai Kan'an, naiklah ini nah, perahu ini nah, kaget kelebu. Uji anaknya, tidak lebak, biarlah, kaget aku naik pucuk gunung. Saking dia nak ini, kaget naik pucuk gunung. Ya, tak mungkin katanya banjir ini sampai naik ke gunung. Apa kau, kapan dia ke gunung, Bu? Banyu tu naik lagi ke gunung. Ya, bayangkan 6 bulan, Bu. Lama 6 bulan tu. Ya, kita 2 jam lagi kelebu. Kelebu 2 jam, 3 jam kelebu, bukan main. Ini 6 bulan. Fikir kita tak mahu, ya Allah, bayangkan andaikan peristiwa itu terjadi lagi di kita ini, habis rumah kanyut, banjir, topan, ya, angin tu bukan angin lurus itu, Bu. Apa namanya? Nah, ya, muter-muter itu, singgung. Jadi kalau misalnya kita mikir, ya Allah, andaikan peristiwa Nabi Nuh ini terjadi dengan kita umat sekarang ini, yang kejadiannya selama 6 bulan itu, hancur, Ibu. Rumah tidak katik lagi. Asli banyak gelandangan. Rumah tak katik, harta tak katik, nak tidur di mana? Tak ketampungan. Umat zaman Nabi Nuh cuma 80 wong, masih mendingan, pacak nampung. Amalah kita ini, tidak ketampungan. Di kawan tidur, kita di musola, payuh di musola. Seberapa banyak tampungan daripada musola masjid. Ya, jadi jangan-jangan kita minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, andaikan itu juga kaget bakalan terjadi dengan kami, jangan sampai model pecah umat zaman Nabi Nuh sampai 6 bulan itu. Setengah hari baik kami tak tahan, apalagi sampai 6 bulan. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maka tanggal 10 Muharram itu terjadilah peristiwa, ya, Nabi Nuh, ya, umatnya yang kufur, umatnya yang syirik, umatnya yang ingkar, yang tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kelebukan. Ya, jadi kita minta dengan Allah, mudah-mudahan ini tidak akan terjadi dengan kita umat di akhir zaman ini. Andaikan juga terjadi, ya Allah, jangan sampai 6 bulan itu. Ya, setengah hari lagi tak tahan. Setengah hari, 2 jam sejam Bu. Bukan main. Jadi jangan diminta yang model mak ini. Maka kita selalu berdoa, Allahumma idfa'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wasuifal mukhtalifa wasyadaida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, minta jauhkan. Makanya bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah ini, kapan yang namanya nolak itu, Bu, jelas yang namanya nolak itu kan mak ini. Nolak namanya, ya. Oh, je kawan sama biasa main ini juga. Ini namanya kalau secara
secara kita jingok depan mata, yang namanya mak ini namanya minta kan. Kalau yang mak ini lah, cuma tak pula nak ngeluarkan ilmu, pecak langsung, pecak nak main, nak ngadu ilmu sehingga kawan di depan planting galau. Ada. Jadi itu yang dikatakan bahwa kejadian ini juga terjadi dalam peristiwa 10 Muharram. Itu yang pertama. Ibu-ibu jamaah sekalian, kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam terhindar dari siksaan Raja Namrus karena dituduh menghancurkan berhala. Ya, diikuti tempat pemujaannya raja dihancur dikuil, dihabiskan, dihancurkannya berbagai macam berhala di kuil itu, tempat pemujaan Raja Namrus. Ya, meskipun beliau sudah dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dengan selamat dari api yang membakarnya tepat pada tanggal 10 Muharram. Ibu ya. Jadi Nabi Ibrahim dimasukkan Raja Namrus ke dalam api itu, Bu. Yang maka galak ibu baca yang doa yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api. Ya, jika Allah ni ada, wahai api, Allah yang manggil ni, jadilah dingin. Ya. Yana rukuni bardan, jadilah dingin. Wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkan atas Ibrahim, selamat. Ya, bukan Nabi Ibrahim tu punya ilmu, bukan. Ya, yang mendinginkan api itu adalah atas perintah Allah. Gawe hidup ini bapak ibu sekalian, kalau je Tuhan idah. Kalau je Tuhan jadi. Kun fayakun. Ya, bayangkan api sebesar itu. Kita masuk api, Bu. Kalau tak katik lagi bentuk, kapan dijengok tulang habis. Ya. Jadi mulai kita, tapi tak apa-apa, kita belajar. Artinya segala sesuatu, kalau wong selamat dari musibah, selamat dari kecelakaan, misalnya selamat dari kecelakaan, selamat ditimpa tidak terjadi kecelakaan dengan dia, bukan dia itu, tapi Allah, ya, yang menjadikannya itu supaya tidak terjadi. Oh ini bangga, oh ini berkat ini indah. Ya, itu karena apa? Karena izin Allah. Makanya kita segala gawe ini yakin belah. Unjuk Tuhan idah. Sekali lewat Tuhan nak ngangkat derajat manusia ini, Bu. Allah angkat. Sekali lewat, kalau dia nak jatuhkan, jatuh. Bukan karena si A. Ya, bukan karena si Anu. Si Anu tu nak mendak diangkat oleh si Anu. Bukan. Kita ni selalu berlebihan. Ya, berlebihan. Sehingga kalau je kiai dulu kapan minum obat itu bukan yakin, bukan percaya dengan Allah, yakin dengan obat. Obat itu cuma perantara. Yang nyembuhkan dengan nidaknya adalah atas izin Allah. Maka kita selalu, mungkin ibu-ibu lalu pun doa kalau sebelum minum banyak putih itu, nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minum banyak putih itu, itulah dapat jadi obat penyembuh. Nawaitu syifa. Apalagi kalau ibu iringi dengan minum obat. Bukan obatnya ini, tapi niat kita itu minta dengan nawaitu syifa. Ada sengaja ya Allah, aku minta sembuhkan syifa dari berbagai macam penyakit, yes, disembuhkan dari segala macam penyakit. Bi barakatil Mustafa, dengan keberkatan daripada Nabi kita Muhammad Sayyidina Ibrahim Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Top, ibu akhiri pula dengan bacaan doa sirril Fatihah. Sudah. Ada yakin kita kapan minum obat itu, Allahu Akbar. Bukan obatnya yang menyembuhkan, tapi karena Allah masih mengizinkan kita untuk sembuh dan sehat. Jadi Bapak ya, jangan mengagung-agungkanlah, jangan meninggi-tinggikan yang lain lah. Ya,
Oi, Nabi Ibrahim tu ada ilmu, Ustaz. Tidak ada ilmu. Kalau Allah tidak menunjukkan itu, walaupun dia ada ilmu, kalau nak terbakar, banyak orang yang punya ilmu, kalau Allah tidak izinkan, celaka dewek karena ilmunya. Jadi balik kepada ketauhidan kita, ya, jangan jangan menduakan segala sesuatu itu lebih daripada kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat 10 Muharram terjadi juga Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrus. Padahal Nabi Ibrahim ini benar menghancurkan berhala itu, berhala patung itu dihancurkannya. Dari sekian banyak patung itu, yang kecil-kecil ini hancur kalau bu. Ada yang hilang pala, ada yang kaki hilang, ada yang hancur nian, ada yang tangannya tak katik. Nah, lantak Ibrahim ini, sikok yang besar ini dibiarkannya, tidak dihancurkannya. Jadi kapak dia tu digantungkanlah di leher patung yang besar ni tadi. Begitu ditanya, "Hey Ibrahim, kau yang hancurkan ni?" Lah, Ibrahim, kapak tu di mana? Itu di patung yang besar. Oi, patung ini tak pacak bergerak. Nah, kalau patung tak pacak bergerak, kenapa kamu sembah? Dibaliknya bu ya. Tapi yang namanya raja masih tetap salah. Tangkap Ibrahim, tangkap. Gawe Ibrahim ni lah, ini tak benar. Ada patung sebanyak ini pacak habis. Ngomongkan patung yang ini nghabiskannya. Barang tidak pacak ngomong. Bergerak tidak pacak, ngomong tidak pacak. Mengko dia omongkan yang paling besar inilah yang hancurkan yang kecil-kecil. Secara logika bu, Nabi Ibrahim sudah benar, ya. Cuman ya, kerana Raja Namrus itu adalah seorang raja, masih tetap salah, ya. Jadi kalau secara ininya beliau benar, tapi karena dia berhadapan dengan raja yang zalim, ya, maka beliau pun mendapatkan siksaan, ya, dimasukkan ke dalam api yang sangat menyala-nyala itu. Itu yang kedua, ya. Kemudian Bapak jamaah sekalian, kemudian peristiwa di hari yang ke-10 di bulan Muharram itu, ya, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya mendapatkan kemenangan dan keselamatan dari Allah dengan hancurnya Fir'aun beserta bala tentaranya yang ditenggelamkan di lautan Merah tepat pada tanggal 10 Muharram. Jadi peristiwa 10, makanya wong kalulah masuk 10 Muharram itu bu, banyak yang pengen berniat nak pengen memperbanyak ibadat, ya, pengen memperbanyak amalan-amalan sunnah. Bagi yang mereka dilebihkan oleh Allah rezeki kepengen bersedekah, saking banyaknya peristiwa, ya. Jadi saking banyaknya peristiwa, ya, karena itu setiap 10 Muharram Nabi Musa berpuasa dengan menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita puasa itu salah satunya adalah menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ibu jangan lupa itu. Ya, jangan lupa cak hari 10 itu. Ya, kejam kenian. Ya Ustaz nak merewangi wong masak bulo. Ya biarkanlah rewangi. Dah pula ibu nak sampai tengileng-ileng nyengok ayam tercoke. Nyengok ngiris daging. Singonya leler banyu ludah ini. Pecah dak termakan dengan apa namanya? Pecah dak termakan dengan ayam. Kejamkan dikit, kejamkan. Cuma jangan menjamkan mata, luka. Kejamkan. Pokoknya niat. Selesaikan. Jangan tidak selesai. Jadilah ibu. Puasa 10 Muharram itu bisa menghapuskan dosa kita selama setahun. Jadilah. Yang kecil-kecil ni, bu ya, dosa yang kecil-kecil. Dosa yang mungkin kita tidak tahu, tidak sengaja, tidak nyakitkan hati wong kan. Ya ribut, ya, sekecil-kecilan permasalahan dan lain sebagainya. Yang kecil biar, yang pendek-pendekan biar. Tapi kalau dosa yang besar, kita harus berhadapan langsung dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Fir'aun ini termasuk salah satu raja yang sangat kejam. Jangankan dia nak ibadat, nak menyembah Allah, dia pun nak minta sembah, ngaku sebagai tu Tuhan bu. Maka kalau aku sampaikan,
Siti Asyah itu, istrinya itu, istrinya Firaun itu bukan main taat ibadahnya. Ya, bayangkan bininya ni tadi taat ibadah kepada Allah, lantakkan lakinya ya Allah. Jangan kena ibadat, malah ingin mengaku sebagai Tuhan. Ni jadi ada kalau zaman mak ini model mak itu, dah usah heran berarti ada. Ya, kadang-kadang dalam rumah tangga tu ada yang lakinya ahli ibadat, ya, tapi ada bininya yang tidak ahli ibadat. Ada yang bininya ahli ibadat, lakinya tidak ahli ibadat. Ya. Jadi ada jamaah nanya, Ustaz, mak mana dengan model laki mak ini? Ya. Kalau dalam kondisi hal dosa ibu, dia tanggung dewek-dewek. Cuman baktinya itu masih tetap. Masih tetap. Cuman masalah dosa, masalah dia tidak galak solat, tanggunglah dia dewek. Ya, paling-paling ibu tu, bahasa kita ni ingatkan baik kan. Baik, oi, dah tua bangko ni, dah semayang ni, malu nah dengan cucung ni. Cengengesan pula. Dia omong mak itu, cengenges, biarlah kaget mati berejo lah. Ya pula mati berejo, tak kena ada kami nak melok pula. Tidak pacak saling tolong. Ya tak? Makanya tanggungjawab itu bu, tetap kita masing-masing. Cuman dalam hal kondisi kita patuhnya itu bukan berarti patuh kalau dia memerintahkan sesuatu yang tidak baik. Jangan. Ya, boleh membantah kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau yang sehari-hari bu nunjuk dia makan, ada wakian dia dan lain sebagainya, tetap jalankan. Sebab kita ngambil daripada pahala keberkahan daripada ngurusnya itu baik kan. Kalau masalah ibadat sudah, ya modelnya mak itu tak baca dirubah. Kalau bahasa budak main hari namanya apa? Karakter. Jadi kalau karakternya itulah sudah model mak itu, nak ngubahnya saro. Kadang-kadang kita omongkan, bayu pak, kita ni tak lama lagi, secara kita ni tak tahu apa di sana pacak ketemu apa idah. Kita ni kan ngomong benar baik kan, cak ibu tu kan. Kalau kita ni kalau ketemu apa idah, ya kalaupun wong yang sama-sama ibadah belum tentu ketemu. Apalagi yang lain yang sikok ibadat, sikok idah. Tambah lagi nak ketemu di mana? Ada selalah je temu di neraka lajulah. Nak ngajak ketemu di neraka motong. Ya tak. Jadi minimal ibu memberikan bahasa kita ni bu, teguran. Ya, cuman jangan pula nak nyegak-nyegak. Ya, kadang-kadang lah salah pula. Sampai nyegak-nyegak, ya tak, ngatoi pula, nendang pula. Yang itu yang tak boleh. Jadi yuk tahu dengan baik-baik sudah aman. Galak payu tidak galak sudah. Ini galak payu tak galak awas. Nah itu galak belagu tu. Ada galak payu tak galak awas. Mulai dak ribut tadi kan. Jadi ibu itu ya minimal ya. Minimal ada. Jadi itu salah satu ceritanya ya. Kemudian ada lagi peristiwa di hari yang ke-10 Muharram itu Nabi Allah Adam alaihissalam diampunkan serta diterima taubatnya setelah memakan yang namanya buah khuldi. Buah khuldi itu bu, yang menyebabkan beliau dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke dunia ini. Dengan kesalahan itu beliau bertaubat selama bertahun-tahun. Taubatnya Nabi Adam itu bu, bukannya sehari dua hari, bertahun-tahun dia yang maca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya kalau Kiai Aidul ngajarkan lagi sujud, kalau misalnya solat dewean, masukkan doa ni, ya, doa Nabi Allah Adam. Salah satu doa yang dibaca oleh Nabi Allah Adam pada saat dia sujud, beliau membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bertahun-tahun bu setiap sujud beliau. Kapan sujud maca itu. Kita dua kali maca lagi lah lesu. Bertahun-tahun kapan dia sujud bu. Kan Nabi Allah Adam itu kan solatnya sujud bu. Sujud baik dia. Sujud dia macam Rabbana zalamna anfusana
Secara minta dia dengan Allah, ya Allah, apalah bahasa kita nak aku dari jadi zalim ini, ya Allah. Lah sudah dinjuk tahu janganlah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati yang namanya pohon ini atau buah ini. Jangankan kau nak makan, kau dekati juga tidak boleh. Masih juga terlaju. Masih termakan, ya. Cuman kita ambil hikmahnya. Kalau beliau tidak kejadian model mak itu, mungkin kita tidak katik di du. Kalau tak katik, perkapuran. Tak katik, kita nak majlis taklim ini. Ada di surga galau gitu. Tak payah lagi. Mikir pula, ngapalah Adam ni, cubalah kau tak samakan Adam. Tak payah kami di dunia ni nak semayang pula. Nak majlis taklim. Kalau ada duit nak sedekah. Sehingga banyak yang gawe kami di dunia. Itu namanya sunnatullah. Sudah dihukumkan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi beliau ini diusir oleh Allah. Ya, inilah salah satu penghormatan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ratusan tahun beliau bertaubat. Disebut ratusan tahun. Bukan ribuan lagi. Ratusan tahun beliau bertaubat. Begitu lama sekali Nabi Allah Adam alaihi salam melakukan taubat ini. Ya, kalau bahasa kita main hari ini, benar-benar taubatnya ni tu, taubatan nasuhah itu no. Sehingga kapan dia lapanlah sujud. Bayangkan ibu, malah tiap hari sujud terus. Ya, kita sujud dalam solat kelamuan lagi menges. Lama dikit. Apalagi melok imam, kelamu imam. Badan ni lagi tak sehat. Kepala ni mentak lagi sakit. Pilek pula. Lantakkan melok imam dah. Berdengus-dengus singgahnya. Kapan duduk, kawan duduk tahiyat akhir, kita terguling. Sakingnya tadi. Bagaimana dengan Nabi Adam ini? No? Ratusan ribu tahun beliau selalu berdoa. Makanya doa ini, Bu, ya, kita dawamkan. Ya, sekali-sekali kalau ibu solat, misalnya di rumah, ya, atau tidak berjamaah, ya, waktu sujud itu tambahlah doa ini. Ya, tidak menambahi yang namanya rukun dalam solat, karena itu adalah di luar daripada rukun solat. Ya, itu doa. Rabbana zalamna anfusana. Cuma jangan kuat ego. Pecak nak nyerit. Pecak nak marah pula kan. Sedang mana. Kedengaran, jadi jangan mengganggu wong tu kedengaran kuping kita ni. Ya, kiri kanan ini tidak terdengar dengan apa yang kita baca. Ya, salah satunya tu kedengaran telinga kita ni. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kejingaan, kedengaran. Ya, jadi itu. Maka ibu-ibu sekalian, peristiwa ini terjadi, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Yunus. Ya, dan menyelamatkan beliau dari perut ikan nun. Nun, Bu, namanya ikan nun, jenis ikan yang sangat besar. Cuman diistilahkan wong sepecah ikan paus itu. Nun, namanya ikan nun yang sangat besar, perut besar, Bu. Sebadannya sebesar ini, musalah ibarat kita masuk berapa ekor uang pacak masuk dalam perut perut ikan nun itu, ikan nun namanya, Bu. Jadi yang namanya ini namanya ikan, sejenis ikan yang sangat besar, namanya ikan nun, perut ikan nun. Maka beliau mengajarkan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini doa Nabi Yunus. Ada. Ibu bayangkanlah masuk jero perut ikan. Yang namanya perut itu, Bu, tempat kotoran. Perut ni kan tempat kotoran kalau. Sehingganya Nabi Yunus, bangsa kita, mak mana nahan kenyu. Ada. Segala macam kotoran ada di perut ikan itu. Gelap pula. Izin Allah dia masih hidup, bangsa kita masuk ikan itu. Kalau tinggal tak katik lagi pacak metu. Ini hari banyak kejadian orang masuk dalam perut buaya kan. Buaya, masuk perut buaya lagi sarung. Ya tak? No. Sehingga beliau selalu berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Jadi kalau kita punya masalah,
ada sesuatu yang menurut kita belum ada jalan keluar, ibu, ya, minta dibukakan oleh Allah. Ya, perbanyaklah baca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni. Untuk ini biasanya ilmunya wong yang nak melahirkan. Ilmunya wong nak melahirkan. Baca ini biasanya wong yang model mak ini, kalau Allah tidak mengizinkan keluar, tidak akan keluar. No, bacalah doa ini. Ya, cuma nak khusyuk, nak yakin, mugola dibaca beratus kali. Kalau tak yakin, lewat baik, bu. Oh, yakin. Wong dulu yakin, kapan maco itu insya-Allah, kapan dia yakin, ya, semuanya itu akan, ya, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu-ibu ditanya, "Bu, ngapalah Bu kira-kira yang pacak kita nolong siang ni alangkah cak saronyo nak melahirkan." Sudah anjurlah doa itu. Ya, minta keberkatan. Minimal diawali dengan membaca suratul Fatihah dan solawat jadilah. Bacakan doa itu. InsyaAllah mudah-mudahan tidak akan sesuatu itu tidak akan terjadi kecuali karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kejadiannya? Sama 10 Muharram itu. Ya, jadi pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala juga membebaskan Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal juga 10 Muharram, ya. Kemudian yang terakhir yang terjadi pada tanggal 10 Muharram itu diantaranya pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Tanggal itu merupakan suatu penghormatan kepada beliau. Akhirnya sebagai bentuk rasa syukur Nabi Sulaiman berpuasa dan beribadah kepada Allah. Maka banyak anjuran puasanya itu, bu. Ya, jadi banyak anjuran puasa di hari yang ke-10 Muharram itu. Anjurannya, ya, masalah nak ngawikannya itu tergantung dengan kita. Jadi kita nak kepengen dapat pahala, nak kepengen nak beribadah belah daripada hari Jumaat juga gawi dak katik di rumah duduk dan makan tidur baik kan. Ayolah puasa belah. Ya dak. Jadi mengingat banyak peristiwa yang terjadi itulah sehingga Allah berikan alangkah hebatnya. Ya. Sehingga di dalam hadis puasa Asyura menghapus dosa kecil yang telah diperbuat tahun lalu. Nabi ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura, beliau menjawab, dalam hadis itu dikatakan puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis daripada riwayat Muslim. Ya, nomor hadis 1162. Jadi hadisnya sahih, bu. Kalau ibu nak berpuasa di hari Asyura itu. Jadi jangan lagi ragu, ya, tinggal pemahaman. Ada yang ngomongkan, Ustaz, bagusnya jiwang dulu, bagusnya kalau pacak jangan sehari puasa, diawali dengan hari yang berikutnya, hari Tasu'a atau hari yang ke-9 nyambung yang 10. Ada lagi yang ngomong, Ustaz, kalau bagusnya katanya 3 hari, 8, 9, 10. Lajulah, nak 10 hari lagi jadi. Ya dah. Ustaz, aku nak puasa sebulan penuh, bulan Muharram dah. Laju. Cuma jangan terkepor, weh. Sebab ini hukumnya sunnah, ya. Mungkin itu ibu-ibu jamaah sekalian, begitu hebatnya Allah berikan, ya, hal-hal yang terbaik di bulan Asyura ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dan kita diberikan Allah kesehatan dalam rangka kita mengisi daripada kegiatan-kegiatan kita di bulan Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja dulu Bapak Ibu yang dapat sampaikan, karena ini ada kebenaran Ibu penyuluh, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh beliau. Ya, mudah-mudahan mereka apa yang disampaikan oleh beliau nanti juga ada informasi-informasi penting atau hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Akhirul kalam kami ucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.